Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di Kebun Teh Wonosari di Kabupaten Malang. Sebagaimana pemirsa ketahui, Kebun Teh Wonosari ini sering disebut wilayah Kecamatan Lawang. Padahal ini adalah masuk wilayah Kecamatan Singosari, tepatnya Desa Toyomarto, di mana posisi geografis dari Kebun Teh Wonosari ini adalah di lereng Gunung Arjuno, gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Nah, pemirsa, kenapa Kebun Teh Wonosari ini identik dengan disebut Lawang, padahal ini masuk Singosari? Karena secara akses lebih mudah atau dekat ditempuh dari wilayah Lawang, pemirsa, dari Jalan Raya Lawang, yaitu Malang menuju ke arah Pasuruan, Surabaya. Kira-kira 15 menit jarak tempuhnya, kurang lebih 5 km ya, dari jalan raya menuju ke sini. Jalannya nanjak dan saat ini banyak sekali pemirsa saksikan adalah para wisatawan yang berkunjung di Kebun Teh Wonosari. Dan saat ini yaitu hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 Masehi, waktu menunjukkan pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, siang hari, pemirsa. Nah, pemirsa, berbicara tentang teh ini adalah salah satu minuman favorit di Indonesia, di mana kita sudah familiar dengan minuman yang namanya teh, selain kopi misalnya, kemudian susu, kemudian coklat, dan lain sebagainya. Bahkan bisa dicampur atau divariasi dengan yang lain ya. Ada teh itu ada teh dingin, ada teh panas, pemirsa. Tergantung bagaimana suasana udara ketika pemirsa meminum teh itu. Kalau waktunya panas ya biasanya teh dingin inginnya. Kalau lagi dingin biasanya teh panas atau teh hangat mungkin ya. Kalau teh panas itu mungkin nunggu dinginnya agak lama, pemirsa. Nanti lambene kalau bahasa Jawa itu bisa melonyoh, ya kan? Nah, pemirsa, teh ini, pemirsa, adalah salah satu komoditas atau rempah-rempah yang favorit, di mana dulu Belanda ketika menjajah Indonesia adalah salah satu tanaman yang merupakan komoditas kulturstelsel atau tanam paksa ketika Gubernur Jenderal Belanda waktu itu diperintah oleh Van den Bosch, di mana rakyat Indonesia harus menanam teh, salah satunya di Wonosari ini. Dan Kebun Teh Wonosari ini, pemirsa, bisa pemirsa saksikan ya, ini Wonosari, pemirsa. Jadi Wono itu sebenarnya kalau dari bahasa Sanskerta ini artinya hutan. Sari ini ya sari, artinya intisari, begitu. Kemudian banyak sekali nama Wonosari. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, Wonosari ini adalah ibu kota Kabupaten Gunung Kidul ya. Jadi itu Wonosari, kabupaten di Jogja yang letaknya berada di perbukitan. Jadi dataran tinggi yang sering kita lihat di, mohon maaf ini, di media televisi, di internet ataupun di media-media koran misalnya, itu sering kekurangan air alias kekeringan. Nah, bisa pemirsa saksikan, ini ada pabrik teh Wonosari, pemirsa. Nanti saya ajak pemirsa ke arah kebun teh sana. Nah, ini ada tulisan pabrik teh Wonosari anno 1912. Pemirsa bisa saya jelaskan di sini. Anno ini adalah merupakan bahasa Belanda yang artinya tahun ya. Artinya tahun. Jadi tahun 1912. Artinya ini sebelum Indonesia merdeka, pemirsa. Ya, 1912. Kalau berdirinya Budi Utomo itu 20 Oktober 1908 yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Dr. Sutomo, kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Dawes Dekker, Harkitnas ya. Itu 1908, ini 1912 setelahnya. Ini bersamaan kalau kita baca sejarah berdirinya organisasi namanya Muhammadiyah. Itu 1912. Termasuk ada SI, Syarikat Islam. Nah, jadi pabrik teh Wonosari ini didirikan 1912, pemirsa, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Jadi ini pabrik teh ini mengolah tanaman-tanaman teh yang ada di sini, yang ada di Wonosari ini, pemirsa, di Kabupaten Malang ini. Namun kita saksikan sebelah sana, Mas. Nah, pemirsa, ini hawa udaranya tidak panas tapi juga tidak terlalu dingin, sejuk ya. Coba kita saksikan. Ini merupakan pabrik tehnya, pemirsa. Dan di sini ada namanya Rolasti. Ini menyediakan teh yang sudah diolah atau diproduksi dari pabrik teh ini yang bisa dibeli oleh para pengunjung yang berkunjung ke Kebun Teh Wonosari ini dengan harga yang sangat terjangkau. Dinamakan Rolasti. Jadi Rolas ini artinya 12 ya, 12.
ya kan, Tsaniyata Asyar kalau dalam bahasa Arab 12 karena didirikan 1912. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, ada satu hal yang lupa pemirsa saya. Untuk tiket masuk tadi kita masuk itu per orang yaitu sebesar Rp10.000 ditambah parkir Rp2.000 ya karena roda 2. Oke. Jadi sangat terjangkau bagi Anda yang kantongnya agak-agak tipis pemirsa ya. Nah, kalau yang misalnya pemirsa ingin kuliner, di sana juga ada kuliner, itu ada tempat parkir, bisa saksikan baik roda 4 maupun roda 2. Kemudian ada bus datang itu wisatawan. Nah, pemirsa bisa saksikan ini tulisan pabrik teh Wonosari ya. Nah, ini pabrik yang atau industri yang mengolah daun-daun teh di kebun teh ini menjadi teh. Nah, kita tahu teh ini ada bermacam-macam, nanti diolah itu pemirsa ya. Ada teh putih, teh hitam, ada teh olong, kemudian ada teh putih, teh hitam, kemudian teh olong, dan teh apalagi satunya itu. Mungkin kalau pemirsa tahu bisa ditulis di kolom komentar. Itu jenis-jenis teh yang dilihat dari proses pengolahannya. Nah, ini kita saksikan denah wisata di wisata Agro Wonosari. Denah ini artinya ya peta pemirsa, map ya. Kemudian wisata agro. Agro ini identik dengan tanaman ya atau pertanian misalnya agriculture ya atau kebun di sini garden. Intinya tentang tanaman lah ya. Di Wonosari. Wonosari itu kalau tidak salah tadi saya tanya ke petugas adalah nama dusun ya di Desa Toyomarto Singosari ini. Namun sekali lagi ini identik dengan Kecamatan Lawang. Nah, pemirsa bisa saksikan ini. Di sini ada sarana prasarana, ada front office wall, jadi kantor depan pemirsa, terus ada pabrik teh. Ya ini di sini ini termasuk front office, ada aula namanya Aula Santun, kemudian ada masjid ya untuk ibadah bagi yang muslim, ada playground, lapangan tenis, ada area untuk outbound, Joglo Arjuna, karena ini Gunung Arjuna. Ada Joglo, wow ini ya sejenis sebutan aja pemirsa untuk sebutan gaul di sini. Kemudian ada tea house restoran rumah teh begitu. Kemudian ada aula Java Cocoa. Cocoa ini apa mas? Coklat. Bukan kakao, coklat ya. Jadi aula coklat Jawa, masa begitu? Kemudian swalayan. Jadi swalayan tadi itu rolasti pemirsa, semacam minimarket, toko. Kemudian ada swimming pool, kolam renang, dan ada musola. Ya, pemirsa tahulah bedanya masjid dengan musola ya. Kalau musola bisa dipakai Jumatan, kalau musola itu hanya untuk sholat. Terus ada penginapan di sini bagi Anda barangkali wisatawan yang rumahnya jauh ingin menginap di sini begitu atau kemalaman. Di sini ada hotel, ada cottage dan room ya. Hotel ini ya hotel pemirsa, biasanya agak besar. Kalau cottage hunian yang letaknya bangunannya agak kecil ya. Semacam bungalow begitu. Kemudian ada ruangan kamar juga di sini. Nah, ini ada nama-namanya di sini pemirsa. Silakan pemirsa bisa baca sendiri ini. Ada Hotel Rolas, Fanning dan lain sebagainya. Ini namanya sulit-sulit ini. Nah, ini denahnya bisa diperlihatkan secara jelas, Mas. Nah, pemirsa saya ajak jalan ke kebun teh sekarang. Pada akhir pekan seperti ini, sambil diperlihatkan sana, banyak sekali pengunjung yang datang di sini untuk bersantai ria, berwisata, berrekreasi, berpiknik. Pemirsa, khususnya di hari Sabtu dan hari Minggu atau hari Ahad seperti ini. Ini ada anak-anak kecil yang naik, apa ini namanya? Mobil-mobilan ya. Nah, tentu di bawah pengawasan petugas tentunya ya. Nah, pemirsa, ini ada di sana juga ada aula itu restoran itu. Nah, ini ada robot pemirsa ya. Oke. Nah, ini tentu untuk menghibur khususnya anak kecil pemirsa. Ini robot betulan apa tidak saya tidak tahu. Saya takut pemirsa. Ini saya ingat film Ultraman. Ya, nanti jangan-jangan tapi dia makhluk yang baik ya kalau Ultraman itu. Artinya bukan monster. Kalau monster itu kan merusak. Justru ini yang musuhnya monster ya. Oke, saya ajak jalan. Nah, ini bisa diperlihatkan. Nah, ya, ini
penginapannya. Nah, ini ada kulinernya pemirsa, bisa dinikmati. Ada jagung bakar di sini, kemudian bakso atau oskap kalau bahasa Malangannya, dibalik ya, gado-gado, kudapan. Barangkali ada yang tahu pemirsa, kudapan saya kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian rujak manis ya, rujak manis, ada rujak ulek, ada rujak manis. Kalau rujak ulek biasanya pakai petis. Ada gedang klutuknya ya, karena rujak manis itu dari buah-buahan pemirsa. Rujak manis ya. Kalau di perguruan tinggi rujak, kalau dibalik kajur, ketua jurusan pemirsa atau ketua program studi. Nah, mohon maaf yang jadi kajur ya. Kemudian ada teh hitam black tea, ada tahu campur empek-empek. Ini makanan khas dari Palembang Mas ya, ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Ini Palembang pemirsa. Kemudian ada burger ya, kemudian atau hamburger, hampir sama ini ya. Biasanya di film apa Mas itu, kartun itu? Hamburger itu. Oh ini Scooby-Doo Mas. Nah itu ada itu. Ada es krim, bakso bakar pemirsa. Bukan baksonya dibakar, pentolnya aja yang dibakar ini ya. Terus sate lontong. Nah ini. Kemudian ini adalah fasilitas yang ada jembatan pemirsa. Ini di atas, nanti saya perlihatkan di atas kebun teh. Ini ada kincir angin. Ini bangunan seperti di Belanda. Ya, saya tadi ketemu turis dari Belanda pemirsa. Itu Belanda itu negara, salah satu negara di Eropa Barat yang beribu kota di Amsterdam. Tapi pusat pemerintahnya ada di Den Haag. Ya, kota pelabuhannya termasuk Rotterdam. Nah, di Amsterdam itu ibu kota Belanda, bandar udaranya, airportnya namanya Schiphol International Airport, bandar udara Schiphol. Sekarang Raja Belanda diperintah oleh Raja William Alexander. Baru ini laki-laki, sebelumnya Ratu. Siapa itu? Sebelumnya Ratu Beatrix. Sebelumnya siapa? Ratu Juliana. Sebelumnya siapa? Ratu Wilhelmina. Ratu Juliana dulu yang menyerahkan kedaulatan ke Indonesia ketika konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949 di Den Haag kepada Perdana Menteri sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia waktu itu, yaitu Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Ini kincir angin pemirsa, karena Belanda itu rata-rata daratannya polder, artinya di bawah permukaan laut. Jadi luar biasa memang Belanda ini pemirsa, bisa membendung lautan, kemudian daratannya di bawah permukaan laut, tapi tidak banjir, tidak tenggelam. Harus banyak belajar itu, terutama kota-kota di Indonesia yang sering banjir seperti Jakarta itu. Ya, dulu kan Batavia namanya, ketika waktu Belanda nggak pernah banjir, sekarang sering banjir kalau musim hujan. Kemudian ada camping ground untuk barangkali wisatawan yang ingin kemah di sini ya, camping. Ya, biasanya pelajar, mahasiswa barangkali ya. Kemudian ada sunset paket di sini bisa menikmati karena di ini kelihatan view Gunung Arjuna pemirsa. Terutama ketika tidak berawan itu kelihatan. Kita bisa melihat matahari terbit dari arah timur tentunya pemirsa ya, bukan dari barat. Kemudian sunset ini matahari terbenam begitu dari barat. Oke, ini informasinya, silakan pemirsa hubungi di nomor ini ya. 0811 363 7198. Ya, saya nggak tahu ini nomor siapa ini. Kita langsung jalan. Ini bisa diperlihatkan. Nah, sekali lagi pemirsa, ini suasana di kebun teh Wonosari di Lawang atau Singosari, Kabupaten Malang. Ya. Nah, ini wahana bermain untuk anak-anak pemirsa ya. Perlihatkan. Nah, ini ada cottage pemirsa, tempat penginapan. Ini kalau melihat corak bangunannya, ini bangunan lama ini. Artinya bangunan sejak zaman Belanda pemirsa. Zaman TBC, bukan, maaf, VOC ya. Kalau TBC penyakit pemirsa, tuberkulosis. VOC itu organisasi dagang Belanda, yaitu Verenigd Oost-Indisch Compagnie, semacam sekarang Kamar Dagang dan Industri. Nah, bagi yang ingin berkeliling ke kebun teh, ada motor-motoran seperti ini pemirsa. Ya, ini disewakan, termasuk ada odong-odong apa Mas? Kereta kelinci ya. Nah, itu nanti bisa berkeliling di area kebun teh, loketnya di sini pemirsa. Nah, itu. Nah, itu.
Nah, ini ada semacam aula atau padepokan pemirsa. Ada warga yang menyelenggarakan kegiatan ya di akhir pekan. Nah, kita sudah sampai di area perkebunan teh. Bapak Yosua ini adalah alumni Sati ya. Nah, teh ini pemirsa itu tumbuh di tempat yang sejuk. Artinya tidak begitu dingin tapi tidak begitu panas. Kalau di Indonesia kita kenal mungkin di daerah puncak di Jawa Barat, di Bogor sana, itu banyak sekali kebun-kebun teh. Nah, di Jawa Timur, di kebun teh Wonosari ini pemirsa, ini merupakan lereng dari Gunung Arjuna. Ini bisa tumbuh dengan baik kebun teh. Ini luas sekali ini. Nuwun sewu Mas. Petugas di sini. Oh, ngrencangi nggih. Nah, ini pemirsa ada wahana apa ini namanya, Mas? Flying fox ya. Jadi naik ke atas kemudian nanti dengan tali itu meluncur ke bawah sana. Ini sensasi yang barangkali pemirsa yang ingin ke sini atau sudah pernah ke sini lagi bisa dicoba itu untuk apa? Memacu apa itu? Adrenalin ya, hormon adrenalin. Bukan hormon insulin ya pemirsa. Kalau hormon insulin itu kalau kekurangan maka kita mengidap diabetes melitus ya. Kencing manis ini adrenalin. Biasanya kalau hormon adrenalin itu apa? Memicu apa Mas? Keberanian apa-apa? Nah, urat takutnya bisa putus itu. Dengan orang semuanya disasak itu. Nah, berani. Yang penting tidak ngawur. Jadi berani karena benar, takut karena salah. Nah pemirsa, ini merupakan tanaman teh ya. Ini daun teh ya. Ini daun yang sudah agak tua, ini yang masih muda pemirsa. Ya, kalau pemirsa tahu tanaman minyak kayu putih, kalau diremet-remet tuh bau minyak kayu putih. Coba ini saya remet-remet ini. Kok belum bau teh Mas ya? Nah, dalam proses pengolahan teh biasanya nanti dikeringkan dulu ya. Kemudian ini merupakan tanaman daun yang banyak mengandung oksidan ya Mas ya. Sehingga ketika jadi ada zat aditif juga namanya kafein tapi alami. Sejenis kafein kalau di kopi pemirsa. Artinya kalau minum teh ini bisa ketagihan ya kan. Teh minuman yang sangat familiar barangkali di kantin, di warung, di depot, di mana saja pemirsa, di kafetaria itu pemirsa kalau makan biasa itu minumnya itu. Kalau makan pasti sambil minum. Minumannya apa Mas? Kan biasanya teh panas misalnya, teh hangat atau teh dingin. Nah, ini ada guyonan Mas. Mohon maaf. Ini sekedar intermezzo bagi pemirsa. Jadi ada orang yang ditanya ketika itu di sebuah warung, di situ tertera itu tarif harganya. Teh panas itu harganya 5.000. Teh dingin itu harganya 5.000. Sedangkan teh dingin itu 2.000. Nah, kemudian jadi bukan es teh di situ pemirsa, teh dingin 5.000, teh panas itu 2.000. Nah, ketika itu karena uangnya pas-pasan, pengunjung warung itu minta teh panas. Nah, kemudian setelah panas, karena panas sekali tehnya nggak diminum-minum pemirsa. Setelah itu tehnya menjadi dingin. Nah, ketika mau bayar, penjualnya bilang, Masnya harus bayar 5.000 loh. Tadi saya pesan teh panas itu. Iya, tapi saya lihat Masnya tadi nggak minum-minum, tehnya udah dingin. Teh dingin harganya naik Pak, itu 5.000 rupiah. Nah, ini guyonan pemirsa ya. Tapi tentu dalam dunia nyata juga ada. Sekali lagi tanaman teh ini sangat luas sekali. Pemirsa bisa saksikan pengunjung. Nah itu, baik anak-anak, ibu-ibu ya. Nah, yang happy-happy pemirsa, hawa udaranya sangat sejuk sekali. Jadi bagi Anda yang barangkali setiap hari itu masalahnya berat, penat, kalau berkunjung ke sini bisa fresh ya, melihat tanaman hijau seperti ini di lereng Gunung Arjuna ya. Gunung Arjuna pemirsa, mohon maaf itu tertutup kabut tapi kelihatan puncaknya itu. Nah, jadi ini dataran tinggi pemirsa. Gunung Arjuna ini sekali lagi adalah gunung tertinggi di Jawa Timur, di Pulau Jawa, nomor 2 setelah Gunung Semeru. Posisinya itu ada di antara Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu ya. Ini Gunung Arjuna ya. Jadi kebun teh ini di lereng Gunung Arjuna, agak sini Mas. Nah,
berbicara nama Arjuna pemirsa, ini adalah nama tokoh pewayangan ya. Dalam kitab Mahabharata itu ada filmnya itu. Mahabharata, perang Baratayuda pemirsa, antara Pandawa dengan Kurawa. Nah, Arjuna ini adalah salah satu anggota Pandawa. Jadi Pandu ini pemirsa, ini Raja Hastinapura sebelum Destarata ini punya 2 istri. Satu Dewi Kunti, yang kedua Dewi Madrim. Nah, Dewi Kunti ini punya 3 anak, yaitu Yudhistira, ya kan? Kemudian yang kedua adalah Bima atau Werkudara, yang ketiga Arjuna. Ini paling ganteng ini Arjuna ini pemirsa. Ya mungkin ya mirip-mirip pemirsa lah barangkali ya, atau mirip saya lah sedikit-sedikit ini. Nah, kemudian yang dari Madrim, bukan Batik Madrim pemirsa ya. Kalau Batik Madrim itu patihnya Prabu Angkling Darma Bojonegoro, Dewi Madrim Mas, itu punya 2 anak yaitu Nakula dan Sadewa. Jadi Arjuna itu senjatanya terkenal dengan panah. Nah, kita saksikan pemirsa, itu ada wisatawan yang naik sepeda motor trail, agak naik Mas, sini Mas. Nah, itu. Ini di antara kebun teh ini ada jalan-jalan yang bisa diakses untuk kendaraan. Termasuk bisa saksikan pemirsa, lah ini sepeda motor yang bisa disewa di sini. Kemudian kereta kelinci di sana. Sangat indah sekali sambil naik kereta kelinci menikmati keindahan kebun teh ini pemirsa. Kemudian pohon-pohon juga rindang. Nah, ini mohon maaf pemirsa, saya tidak tahu tanaman apa ini. Barangkali pemirsa yang pernah kesini bisa ditulis di kolom komentar ya. Tentu pemirsa, sekali lagi saya doakan bagi Anda yang nonton video saya ini dengan menggunakan paketan, itu diganti oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berlipat-lipat uang Anda ya. Kecuali yang pakai wifi itu kan gratis ya. Jadi jangan lupa juga pemirsa, saya tidak pernah ngomong ini sebenarnya di channel-channel sebelumnya, untuk subscribe, like, and comment ya di channel saya Gus Lutfi Khairuddin. Ini merupakan channel campuran, yaitu channel yang religius pemirsa, religi konten saya ini, terus ada channel wisata seperti ini, reportase, informatif, dan edukatif. Nah, saya ajak ke sini. Arjuna ini salah satu anggota Pandawa 5. Kalau Yudhistira itu senjatanya itu adalah apa itu? Tombak. Kemudian kalau Bima Werkudara pemirsa, itu ayahnya Gatotkaca pemirsa. Ya, itu godo itu. Senjata yang apa itu? Bunder yang burat itu loh. Kalau Arjuna ini panah, kalau Nakula dan Sadewa itu pedang. Ya, Bima itu ayahnya Gatotkaca Mas. Tahu Gatotkaca sampean? Itu terkenal dengan ketangguhannya ya. Jadi ototnya itu besi Mas, atau mungkin baja. Tulangnya itu besi atau baja, ototnya itu kawat. Kukunya itu kayak gunting dan seterusnya. Itu cerita pemirsa ya. Oke. Terus itu ada pohon lamtoro itu ya. Lamtoro itu bisa dibuat apa itu? Kuah makanan, dibuat lalapan juga bisa pemirsa. Yang terkenal adalah lamtoro gung ya. Lamtoro gung. Coba jalan ke sini. Nah, perkebunan ini, teh ini sangat luas pemirsa. Jadi menurut saya kalau melihat dari sini pemirsa, ini dipetiknya hanya berapa persen, hanya untuk wisata. Ini sebenarnya kalau melihat begitu luasnya, saya kurang tahu persis berapa hektar kebun teh ini bisa memenuhi kebutuhan teh secara nasional, bahkan mungkin internasional pemirsa. Artinya pabrik-pabrik teh mungkin termasuk yang di Jawa Tengah yang terkenal itu di daerah Tegal ya pemirsa. Kemudian Slawi itu ibu kota Kabupaten Tegal, itu ada pabrik teh terkenal apa itu? Teh Poci, teh Tongji, kemudian apa lagi? Teh gopek. Ya. Nah, itu bahan bakunya, daun tehnya sebenarnya bisa ngambil juga di sini. Sangat luas sekali. Artinya pemirsa tidak perlu khawatir, khususnya masyarakat Indonesia, akan terjadi kelangkaan teh. Jadi perlu pemirsa ketahui, selain saya berwisata di sini, itu saya ingin memastikan ketersediaan teh secara nasional tercukupi pemirsa. Loh, Lutfi sebagai apa? Menteri Perdagangan bukan. Kemudian kepala urusan bulog juga bukan. Kok memastikan kebutuhan nasional ini sebagai apa? Saya sebagai warga negara Indonesia pemirsa. Saya anak bangsa ya, yang cinta dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya melalui wisata ke kebun teh ini, meninjau secara langsung dan memastikan pasokan kebutuhan teh
nasional terpenuhi. Jadi bagi Anda yang hobi minum teh misalnya, itu tidak perlu khawatir suatu saat harga teh naik, kelangkaan misalnya. Ini begitu luas di sini tanaman teh di sini ya. Dan di kafe-kafe itu juga tersedia itu teh itu. Bahkan mungkin pemirsa bisa tahu, teh ini komoditas minuman yang favorit di Indonesia selain tentunya kopi misalnya. Ya kan? Tapi apapun sekarang minum disebut kopi, Mas. Walaupun yang diminum teh di kafe itu, jahe, susu, kopi susu, pasti sebutannya tetap ngopi. Terus yang menang tetap kopi, pemirsa. Ya mudah-mudahan lah suatu saat teh itu bisa namanya ngeteh gitu ada tapi jarang itu. Mau kemana, Mas? Ayo ngeteh, jarang itu. Mesti ayo ngopi. Kan begitu. Ya, coba jalan ke sana. Ini begitu luas sekali kebun teh ini, pemirsa. Dan kebun teh ini sekali lagi sudah ada sejak tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda sampai sekarang Indonesia merdeka. Sekarang perkebunan teh ini dikelola oleh BUMN, pengelola perkebunan, yaitu PTPN 12 ya. Salah satu BUMN pengelola perkebunan di Jawa Timur di bawah Menteri BUMN, pemirsa. Di bawahnya Erick Thohir ya. Ini gambarnya banyak itu Erick Thohir di mana-mana itu ya. Tapi gambar banyak nggak tahu, pemirsa ya. Belum menjamin ya, tergantung rakyat Indonesia nanti. Nah, bisa saksikan pemirsa, luar biasa. Ini siang hari, hawa udara sejuk. Tapi sayang, ini jalannya masih jalan tanah ini. Ini tadi saya lihat yang naik kendaraan apa itu? Naik motor-motoran sama naik ATV ya namanya. Ini bukan Agropolitan TV Batu itu, pemirsa. Itu motor yang kecil tadi itu loh, itu berdebu itu. Ini harusnya di aspal atau di paving ini. Biar wisatawan merasa lebih nyaman, termasuk biar banyak batu gini apa ini bahasa Jawa, mohon maaf pemirsa, ini jalannya gronjal-gronjal ini. Apa nih gronjal-gronjal nih, Mas? Jadi gak roto no loh. Bahkan tadi anak-anak yang macet gitu ya kan. Nah, harusnya ini di paving atau di aspal begitu. Tapi saya tidak tahu apakah pengelola kebun teh ini membiarkan begini supaya kealamiannya itu, naturalitasnya tetap terjaga. Saya tidak tahu, tapi harusnya ini di paving atau di aspal begitu. Luar biasa pemirsa ya. Negara kita ini memang kaya sekali akan tumbuh-tumbuhan, tanaman, rempah-rempah. Makanya tidak heran dulu Belanda ini sangat kerasan di Indonesia, pemirsa. Kalau tidak diusir ya di sini terus ya. Ya kan, nggak merdeka-merdeka, pemirsa. Karena memang ini salah satunya, teh ini merupakan salah satu komoditas rempah-rempah barang dagangan yang laku diperdagangkan, memiliki nilai ekonomi waktu itu di Eropa. Bahkan Belanda untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, mengeruk sumber daya alam atau natural resources, dia membentuk organisasi namanya VOC. VOC pemirsa ya, bukan TBC ya. Jadi organisasi kongsi dagang Belanda, bahkan gubernur jenderalnya itu ganti beberapa kali itu. Nah, kalau bicara tanaman yang paling terkenal itu Van den Bosch dengan program kultur stelsel tanam paksa. Saya nggak tahu pemirsa dulu ini apa termasuk juga program tanam paksa dulu. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi warga negara kita itu disuruh bertanam, itu dipaksa pemirsa. Kalau kita bicara terminologi paksa itu kan orang itu ditekan dalam tekanan, di pressure. Ayo tandurin, tanam gitu. Kalau nggak ditembak misalnya sambil suruh tanam. Tapi ya hasilnya tanamannya bagus begini pemirsa ya. Ya, jadi memang mungkin ya penjajahan, kolonialisme, imperialisme itu tidak enak memang karena kita itu hidupnya dikekang pemirsa. Tetapi ternyata juga ada hikmahnya, ada tidak semuanya negatif, ada positifnya juga. Belanda itu selain meninggalkan kebun-kebun seperti ini pemirsa, kalau kebun raya Purwodadi Pasuruan sama kebun raya Bogor itu kan Inggris, Gubernur Jenderal Raffles. Belanda ini ternyata juga untuk bangunan juga pemirsa bisa tahu kokoh-kokoh itu bangunannya. Padahal dulu tidak ada besi, tidak ada semen pemirsa. Kalau di Malang seperti di bawah mana itu? Kampung Warna-Warni Jodipan, Mas. Itu jembatannya rangkanya tidak ada besinya, tapi kokoh sekali. Tiap hari kendaraan berat-berat di situ, tronton, truk, bis, kemudian truk gandeng. Nah, itu lewat di atasnya. Nah, ini pemirsa bisa saksikan semakin siang banyak wisatawan. Saking pundi, Mas? Malang. Oh, Malang mriki. Pundi Malangipun? Oh, Sawo Jajar, nggih, Jalan Danau-Danau itu. Ternyata Sawo Jajar pemirsa. Jadi salah satu kelurahan di Kecamatan Kedung Kandang ya, sama dengan kameramen saya ini rumahnya. Ya, Sawo Jajar itu perumahan terbesar di Kota Malang pemirsa, mungkin di Asia Tenggara itu ya. Nama jalannya itu Danau-Danau gitu ya. Ada selat itu. Nah, udah saya nggak bahas Sawo Jajar ini.
barangkali video saya cukupkan sampai di sini pemirsa. Bagi Anda yang sudah sering ke kebun teh ini, paling tidak video saya ini bisa menghibur dan menemani istirahat Anda. Barangkali yang nonton sambil tidur-tiduran atau sambil duduk-duduk misalnya bersantai sambil ngemil, itu alhamdulillah. Terus bagi yang belum pernah ke sini, mungkin ini menjadi referensi karena ini dekat sekali pemirsa, posisinya di Malang, yaitu di Kabupaten Malang ya. Itu pemirsa silahkan berkunjung ke sini. Hawa udaranya sejuk, bisa melepas penat, dan ini merupakan wisata alam ya. Artinya natural tourism. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Sekali lagi, ini kebun teh Wonosari pemirsa. Ini tanaman teh yang biasa kita minum sehari-hari itu pemirsa. Ya ini daunnya pemirsa, ini teh ini. Nah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.